perintah Nabi SAW masih terus berlangsung dan dituntut untuk diamalkan oleh para umat-umatnya ini sampai kapan? Ilal abad, ilal qiyamah, sampai selama-lamanya, sampai hari kiamat. Selama ada orang muslim, risalah itu masih tetap harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Maka sekarang kita kupas. Kenapa Isra dan Mi'raj itu disebut dengan madrasahnya iman? Yang pertama nih, kenapa disebut dengan madrasahnya iman? Perayaan semacam ini dikatakan ini adalah madrasahnya iman, madrasah iman. Kenapa dikatakan? Yang perlu diketahui, al-madrasatu hiya mahallut tarbiyah. Madrasah itu apa sih? Madrasah tempat pendidikan. Berarti isinya itu ada apa? Ada imtihan, adanya pengujian. Adanya pengujian yang pertama. Yang kedua ada tazkirah, ada peringatan. Di dalam madrasah itu terdapat peringatan, ada hal yang dijadikan untuk pengingat buat kita. Yang ketiga, litalkhisul iman, untuk memurnikan iman. Lah momen kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW, adanya Isra dan Mi'raj ini yang pertama bertujuan untuk mendidik keimanan umat, mendidik keimanan menguji keimanan umat. Bukan hanya Nabi. Kalau selama ini kita tahu Isra dan Mi'raj ini adalah ada sisi ujian untuk baginda Nabi SAW dengan diperlihatkannya surga, kenikmatannya, terus diperlihatkan neraka sama Allah Ta'ala, sampai dikatakan kedekatannya baginda Nabi Muhammad dengan Allah Ta'ala di saat Mi'raj itu gagal bigausaini au adna. Jaraknya itu seukuran 2 busur panah atau kurang dari itu, sangat dekat. Dan di sampingnya itu ada surga. Tapi apa dikatakan di dalam surat An-Najm, ma zaghal basar wa ma tagha. Kalau nggak salah itu surat An-Najm. Walaupun surga itu ada di sebelahnya Nabi SAW, tapi tak membuat pandangannya Nabi itu melampaui batas untuk melirik ke arah itu. Tetap istiqomah, aman bagi Nabi. Siapa yang terunjuk lebih dahulu? Orang-orang yang hidup di zaman itu yang berada dekat dengan Nabi. Siapa yang lulus dari ujian tersebut? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya mana dalilnya bahwasanya Isra Mi'raj ini ditujukan untuk menguji ditujukan untuk menguji keimanan kita? Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas," kata Allah Taala. Surat Al-Isra ayat 60. Dan tidaklah, kata Allah Ta'ala, kami jadikan penglihatan
Kalau tidaklah kami jadikan sebuah peristiwa yang kami perlihatkan kepada kamu illa fitnatan linnas, kata Allah Ta'ala, melainkan sebagai bentuk ujian bagi manusia. Ujian bagi manusia dari segi keimanan. Karena sampai sekarang masih menjadi perdebatan urusan mi'rajnya Nabi. Ya, maka itu kalau dari segi ilmu fikih, dalam hal mengimani Isra, ini sepakat ulama mewajibkan, wajib iman dengan Isra-nya Nabi. Bagi siapa yang ragu maka dihukumkan kufur, murtad. Tapi kalau Mi'raj, ulama berbeda pendapat. Yang tak mengimani nggak sampai menjerumuskan dirinya karena kafir, nggak menjerumuskan, nggak sampai menjerumuskan ke arah murtad. Karena yang paling sore, yang paling jelas dalilnya itu di Quran Isra, dan ada suratnya tersendiri. Adapun Mi'raj ini Allah perjelas, Allah jelaskan di dalam surat yang lain, khususon dari dalam surat An-Najm. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sepakat ayat tersebut bukti, Allah Ta'ala membuktikan bahwasanya Nabi SAW dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Dalam urusan Mi'raj nanti ada lagi perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya Nabi Mi'raj itu hanya dengan ruh. Pendapat ini disandarkan kepada riwayat daripada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Tapi mu'tamad daripada qaulnya sahabat, yaitu sepupu baginda Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan Rasulullah SAW Mi'raj itu berjasad dua ruh, dengan jasmani dan ruhnya, enggak dengan ruhnya saja. Wah. Di sini teruji sampai sekarang masih menjadi